Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri Wijayanti, Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Kali ini kita akan membahas materi bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Berikut adalah kompetensi inti. Berikut adalah kompetensi dasar. Berikut adalah indikator pencapaian. Berikut tujuan pembelajaran. Tahukah kamu bilangan berpangkat itu apa dan apa saja sifat-sifatnya? Mari kita bahas bersama. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang suatu bilangan di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun bulat negatif. Misalnya, kita memiliki 3 faktor A yang sama, sehingga dapat menggunakan lambang A pangkat 3 untuk menyatakan A kali A kali A. Dengan 3 dituliskan di sebelah kanan atas A, yang dinamakan pangkat dari A, dan menyatakan banyaknya faktor A yang terulang. Dapat dituliskan A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Dirumuskan A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya, di mana AN adalah bilangan berpangkat, A adalah bilangan pokok atau basis, dan N adalah pangkat atau eksponen. Ditunjukkan dalam tabel bilangan berpangkat, misalnya bilangan berpangkat 10 pangkat 6. Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 hasilnya 1000. Dan begitu pun untuk contoh-contoh yang lain. Pada bilangan berpangkat, bilangan dapat berpangkat bulat positif dan negatif. Apa sih bilangan berpangkat bulat positif itu? Yaitu bilangan yang mempunyai pangkat positif. Bilangan berpangkat positif memiliki sifat-sifat tertentu, di mana terdiri dari A, B adalah bilangan real dan Mn yang merupakan bilangan bulat positif. Berikut ini sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Untuk A elemen R dan Mn bilangan bulat positif berlaku A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2. Langsung saja menggunakan sifat, jadi 6 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 6 pangkat 5. Yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. Untuk A elemen R, A tidak sama dengan 0, dan Mn bilangan bulat positif yang memenuhi M lebih besar dari N. Berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya, 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 2. Langsung saja menggunakan sifat, jadi 6 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 6 pangkat 2. Yang ketiga, pembagian bilangan berpangkat. Untuk A elemen R dan Mn bilangan bulat positif. Berlaku A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N, atau sama dengan A pangkat N kali M. Contohnya, 3 pangkat 2 dalam kurung pangkat 4. Langsung saja menggunakan sifat, jadi 3 pangkat 2 kali 4 sama dengan 3 pangkat 8. Yang keempat, pemangkatan suatu perkalian. Untuk A, B elemen R dan N bilangan bulat positif, berlaku A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya, 2 kali 3 pangkat 2. Langsung saja menggunakan sifat, jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Yang kelima, pemangkatan suatu pembagian. Untuk A, B elemen R, B tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, berlaku A per B pangkat M sama dengan A pangkat M
per B pangkat M. Contohnya 3/5 pangkat 2. Langsung saja menggunakan sifat jadi 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Apa sih bilangan berpangkat bulat negatif itu? Yaitu bilangan yang mempunyai pangkat negatif. Jika A elemen R, A tidak sama dengan 0, dan M adalah bilangan bulat negatif, maka berlaku A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M, atau A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat min M. Contoh bilangan berpangkat bulat negatif, misalnya 4 pangkat negatif 2. Cara menghitungnya, kita ikuti rumus tadi, jadi 1 per 4 pangkat 2. Dan begitu pun untuk contoh-contoh yang lainnya. Yang berikutnya membandingkan bilangan berpangkat. Cara yang pertama dengan melakukan percobaan untuk bilangan yang lebih kecil tetapi dengan pola yang sama. Contohnya, tentukan bilangan yang lebih besar antara 100 pangkat 101 dan 101 pangkat 100. Perhatikan percobaan berikut. 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 5 lebih besar dari 5 pangkat 4. 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5. Dengan melakukan percobaan tersebut, kita bisa menggeneralisasi bahwa 100 pangkat 101 lebih besar dari 101 pangkat 100. Cara yang kedua, kita rinci bilangan berpangkat tersebut menjadi bilangan desimal. Contohnya, tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5. 5 pangkat 6 hasilnya 15.625. 6 pangkat 5 hasilnya 7.776. Ternyata setelah mengubah ke dalam bilangan desimal, nampak bahwa 5 pangkat 6 lebih besar daripada 6 pangkat 5. Berikut ini saya sajikan latihan soal. Kalian bisa mengerjakannya untuk latihan. Di sini saya juga menyertakan kunci jawaban untuk meng-cross-check jawaban kalian. Tetap semangat ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.